Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Salam dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa salam damai sejahtera bagi umat Tuhan. Saya mengajak kita syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membutuhkan firman-Mu untuk hidup dan kehidupan kami, supaya firman-Mu meluruskan pikiran kami, sehingga menolong kami bertindak dengan bijaksana di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Demi Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Beginilah bunyi firman Allah. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini Kamis 26 Mei 2022, sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus, kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Kita belajar dalam kitab suci bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia tidak bisa dapat menolong dirinya sendiri untuk keluar dari kungkungan maut, maka Allah telah datang dalam Yesus Kristus untuk membebaskan kita dari ikatan kuasa maut, mengampuni dosa kita supaya kita terselamatkan dalam kasih karunia-Nya. Dan kita ingat bahwa melalui karya itu Yesus telah mengorbankan diri dan mengalami kematian. Tapi kemudian ia telah bangkit dari antara orang mati. Dan selama 40 hari lamanya ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tentu pertanyaan kita adalah, mengapa setelah Yesus bangkit dari kematiannya, ia harus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Kita harus ingat beberapa hal. Pertama, bahwa penampakan diri Yesus Kristus itu mau membuktikan dan mau mengingatkan kepada para murid bahwa Yesus itu hidup. Dia tidak ada di dalam kuburan. Dia tidak dikuasai oleh maut. Dia menang atas kuasa maut. Dan dia telah bangkit dalam satu kemenangan yang hebat. Karena itu, dengan Yesus menampakkan diri, maka itu sebagai bukti bahwa dia hidup. Tetapi bukan saja sebagai bukti bahwa Yesus hidup, tetapi juga dengan penampakan diri selama 40 hari kepada murid-murid, itu Yesus mau meluruskan pikiran dari murid-murid,
Sebab mereka harus menjadi saksi darinya di tengah-tengah kehidupan dunia ini, bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini, bagi umat manusia. Itulah sebabnya sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia mesti menampakkan dirinya berulang-ulang kepada murid-muridnya untuk meluruskan pikiran mereka. Sebab para murid pada waktu itu berpikir bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias politik. Dia datang ke tengah-tengah dunia dan dialah yang akan melepaskan mereka dari penjajahan. Dan di antara beberapa para murid, kita ingat Yohanes dan Yakobus dalam cerita kesaksian kitab suci meminta supaya mereka harus ada di sisi kiri dan kanan oleh permintaan ibu mereka. Memang benar bahwa Yesus itu adalah Mesias, tapi dia bukanlah Mesias politik. Dia adalah Mesias yang Tuhan hadirkan demi dan untuk melakukan karya keselamatan bagi umat manusia. Dan karena itu, pikiran dari murid-murid itu harus diluruskan supaya mereka mengerti benar tentang siapa sesungguhnya Yesus dan karyanya bagi kehidupan umat manusia di bumi ini. Supaya dengan demikian mereka bisa menjadi saksi bagi Yesus Kristus untuk mewartakan warta keselamatan bagi dunia ini, dan juga mewartakan kepada dunia bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan setelah peristiwa penampakan untuk membuktikan bahwa dia hidup dan dia meluruskan pikiran dari para muridnya dan mempercayakan mereka sebagai saksi baginya di bumi, maka dia terangkat ke sorga. Dalam hubungan dengan dia terangkat ke sorga, kita harus ingat dua hal. Pertama, bahwa ketika Yesus terangkat ke sorga, dia memberkati para murid. Dia memberkati umatnya. Tangannya terbuka untuk memberkati umatnya, untuk mau memberi pengajaran kepada kita bahwa kita ini bisa dapat hidup dari berkat-Nya. Gereja Tuhan, anggota gereja, setiap kita umat percaya dapat hidup dari berkat dari Yesus Kristus. Karena itu kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut dan gentar untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa kita dapat hidup dari berkat Yesus Kristus. Tangannya sudah terangkat untuk memberkati kita. Berkat-Nya mengalir untuk memberkati gerejanya, memberkati umatnya dari waktu ke waktu. Juga hal yang kedua, kita ingat bahwa dia mesti terangkat ke sorga. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dan 3 menegaskan bahwa dia mesti terangkat ke sorga. Dia mesti pergi supaya dia menyiapkan tempat bagi kita. Supaya demikian, ketika kemah kita di bumi ini dibongkar, dia sudah menyiapkan tempat bagi kita di dalam kerajaan Allah. Karena itu Injil Yohanes 14 ayat 2 dan 3 telah berkata, "Aku pergi lebih dahulu dan menyediakan tempat bagi kamu, supaya aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Lebih jauh daripada itu, bahwa dengan kenaikannya ke sorga, maka sang penolong itu datang. Penolong itu datang tidak lagi dalam wujud fisik sebagaimana kehadiran Yesus, tetapi penolong itu datang dalam wujud Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang berdiam di dalam diri kita,
dan menggerakkan kita, mengajarkan kita, dan juga memampukan kita untuk kita memiliki keberanian berdiri menjadi saksi Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan dengan keberanian melalui tuntunan Roh Kudus itu, kita mewartakan warta keselamatan dan memberkati setiap umat percaya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai saksi dari Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia, kita harus terus belajar supaya pikiran-pikiran kita diluruskan oleh bimbingan Roh Kudus, agar demikian kita bisa berdiri menjadi saksi Kristus untuk mewartakan warta keselamatan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tuhan pasti memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus memberkati kehidupan kami. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam pergumulan. Begitu banyak orang yang sedang menderita sakit, baik di rumah-rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit, baik di rumah sakit di Kota Kupang ini, juga rumah sakit yang ada di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, di Denpasar, Bali, dan di mana saja umat-Mu sedang menjerit dan meminta pertolongan. Ya Bapa, kalau Bapa berkenan, ulurkanlah tangan-Mu dan beri urapan khusus untuk umat-Mu, dan beri bagi mereka pemulihan. Dan biarlah itu terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam berbagai-bagai pergumulan dan kesulitan hidup. Tuhan Yesus, bantulah umat-Mu. Beri bagi mereka kemampuan dan hikmat-Mu untuk bisa ada pada jalan Tuhan dan selalu mendapatkan pertolongan daripada-Mu, sehingga mereka bisa dikeluarkan, dibebaskan dari berbagai-bagai kemelut kehidupan, dan terus menata hari-hari hidup ini untuk mempermuliakan nama-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami hanya berserah diri dan bersandar pada-Mu. Karena itu datanglah dan berkati umat-Mu sekalian. Terima kasih Bapa, juga keadaan bangsa dan negara kami, situasi kehidupan bangsa kami yang tengah porak-poranda, kami minta kepada-Mu. Ya Tuhan, berkatilah pemimpin bangsa kami, berkati rakyat Indonesia, satukan kami di rumah bersama Indonesia, supaya kami saling menghormati pemimpin kami, dan kami saling menghormati seorang dengan yang lain di rumah bersama Indonesia ya Bapa. Juga berkati gereja-Mu, biarlah gereja-Mu terus terpelihara dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.